Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial web, kembali berjumpa dan tentu saja masih di channelnya tutorial web, channel tutorial cara membuat dan mengelola website tanpa harus belajar coding terlebih dahulu. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mengajarkannya bagaimana cara membuat website marketplace multi vendor untuk produk fisik dan juga digital. Seperti yang teman-teman lihat tampilannya akan seperti ini nantinya ya, yang kita buat itu. Dan untuk yang membutuhkan, teman-teman tinggal mengikuti tutorialnya sampai selesai, jangan di skip ya, karena ini adalah salah satu jenis website yang bisa teman-teman gunakan untuk berbisnis. Artinya teman-teman dengan menggunakan website ini bisa ya membangun kerajaan bisnis sendiri ya, sesuai dengan keinginan. Dan untuk produknya sendiri atau untuk bisnisnya sendiri ya, teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan untuk berjualan produk fisik, produk digital seperti ini ya. Produk fisik ini produk-produk fisik ya, artinya ya produk-produk yang harus menggunakan jasa pengiriman. Tapi sayangnya ya, untuk produk fisiknya belum terintegrasi dengan jasa kirim yang ada di kita, karena memang ini untuk produk-produk yang sifatnya untuk luar ya. Dan juga bisa digunakan untuk menjual produk-produk digital ya, seperti contoh ini produk-produk digital ya, ini produk-produk digital yang bisa teman-teman jual, misalkan dengan menjual icon, vektor ya, terus juga bisa menjual video, menjual gambar-gambar ya, foto-foto dan lain sebagainya. Nah seperti ini ya, ini menjual video, audio ya, dan juga bisa digunakan untuk menjual template, menjual kode-kode ya, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman gunakan untuk berbisnis. Dan untuk sistemnya sendiri nantinya ini bisa diunduh secara otomatis setelah transaksi selesai, dan sangat mudah. Dan juga bisa digunakan hanya untuk mempromosikan produk saja, artinya untuk digunakan sebagai iklan baris ya. Nah, ini bisa digunakan untuk iklan baris, dan juga bisa digunakan untuk bisnis atau jualan sendiri, atau juga bisa diaktifkan multi vendornya. Nah, untuk mengaktifkan multi vendornya, teman-teman bisa bisa dengan menggunakan sistem marketplace-nya atau mengaktifkan marketplace-nya. Nah, ketika teman-teman tidak ingin menjual atau tidak ingin melibatkan orang lain untuk berjualan ya, nah teman-teman tinggal menggunakan shortcode ini ya, hanya untuk berjualan produk sendiri. Jadi ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu ya sistem kerjanya sebelum kita ke bagaimana cara membuatnya. Jadi pastikan teman-teman ya tidak skip videonya, karena kita akan menjelaskan sampai selesai ya bagaimana cara kerja dari website ini. Jadi kita akan tunjukkan dulu ya. Nah, ketika mereka atau para vendor ingin berjualan, mereka akan klik di sini sell now, dan mereka akan masuk. Nah, kita masuk saja ke sini ya. Nah, kita masuk saja ke sini. Oke, ini kita sudah masuk ya, dan kita sudah bisa berjualan. Artinya kita sudah bisa masuk ke admin panel atau juga sebagai penjual. Nah, di sini kita bisa masuk ke penjual. Nah, nanti ya penjual ini bakal punya dashboard seperti ini. Jadi mereka bisa tambah produk ya di sini. Bisa juga mengupload secara keseluruhan. Nah, kita ambil contoh ya, tambah produk dulu. Tambah produknya. Jadi mereka misalkan bisa memilih di sini ya, produk fisik atau juga produk digital. Nah, jadi mereka bakal cek di sini. Nah, juga bisa listing tipe atau add product to risk quote. Artinya ya ini tidak ada harganya, jadi mereka harus menghubungi dulu untuk menentukan harga. Misalkan harganya ya tidak plat lah, nah seperti itu. Dan juga bisa digunakan untuk menjual produk-produk berlisensi ya. Nah seperti ini. Jadi mereka tinggal memilih kategori ya, sesuai dengan kategori yang kita buat, dan juga bisa mengisi detail, terus di sini deskripsi, dan juga nanti filenya bisa diupload, termasuk juga lisensinya. Seperti itu ya sistem kerjanya. Nah, kita lihat ke admin ya. Di sini kita masuk ke admin panel. Admin panelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat merubah navigasi ya, terus juga slider,
yang halaman depan itu ketika kita lihat di sini ya. Nah, halaman slide ini bisa dirubah dari sini, dan juga deskripsinya dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya sudah ada ya. Dan teman-teman bisa juga homepage manajernya di sini ya. Nah, untuk ini ya. Oke, dan juga untuk yang di sini ya. Ini bisa dirubah dari sini. Oke. Dan juga bisa ini untuk ordernya. Teman-teman bisa lihat ya, ordernya bisa di sini ya, ordernya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pendapatannya bisa dikontrol di sini dan juga payoutnya di sini. Nah, untuk sistemnya sendiri teman-teman bisa merubahnya dari sini ya. Ini ada sistem ya di sini. Nah, ini kan, ini ada sistemnya. Jadi untuk misalkan ingin menggunakan produk fisik atau tidak mengaktifkan, di sini tinggal di disablekan saja. Kalau teman-teman tidak ingin menjual produk fisik, berarti akan menjual produk digital saja. Tapi ketika teman-teman akan menjual produk fisik, ya teman-teman tinggal aktif di sini. Untuk produk digitalnya, misalkan teman-teman tidak akan menjual produk digital, tapi ingin menjual produk fisik, ya teman-teman tinggal di disablekan aja. Nah, untuk marketplace-nya, misalkan ini tidak akan diaktifkan, teman-teman hanya untuk keperluan pribadi saja ya, teman-teman tinggal checklist di sini. Dan untuk sistem iklannya, kalau misalkan ingin diaktifkan, jadi perbedaannya kalau sistem iklan itu nantinya teman-teman, jadi ini ya, ini bakal hanya menampilkan link saja, ketika diklik itu akan mengarah. Seperti ini cocok untuk digunakan sebagai sistem afiliasi ya. Misalkan teman-teman ikut di Amazon ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan sistem ini. Nanti kalau misalkan diklik itu akan mengarah ke website yang sebenarnya. Nah, misalkan ini juga bisa menjual untuk lisensi ya. Nah, misalkan teman-teman ingin menjual lisensi tertentu ya, teman-teman tinggal di-enablekan kalau misalkan mau digunakan. Kalau tidak, tinggal di-disablekan di sini. Nah, untuk multi vendornya ya, untuk multi vendor sistemnya, teman-teman tinggal klik di disable kalau memang tidak ingin multi vendor ya. Kalau misalkan ingin multi vendor, teman-teman tinggal klik di sini. Nah, untuk urusan pajaknya, teman-teman bisa di-enablekan atau di-disablekan di sini. Dan komisi untuk penjualan, nah teman-teman bisa menentukan di sini komisinya. Jadi 10% ya, sekian persen. Dan untuk time zone-nya teman-teman tinggal tentukan di sini. Dan nanti tinggal save ya kalau udah selesai. Nah, itu sekilas ya untuk sistem kerjanya, teman-teman. Dan untuk cara buatnya, teman-teman tinggal lihat saja nanti. Jadi pastikan teman-teman ikuti terus ya videonya, dan jangan lupa subscribe. Nah, untuk bahan belajar nanti kita akan berikan bagaimana teman-teman bisa mempraktekkan langsung ya di hosting teman-teman ya, untuk cara kerjanya ya. Teman-teman tinggal unggah ke hostingnya dan ikuti tutorialnya saja. Baik, kita ikuti saja ya bagaimana cara membuatnya di hosting tentunya. Baik teman-teman, untuk mempraktekkan ini, pastikan teman-teman sudah punya hosting yang aktif dan juga domain, dan silakan masuk ke cPanel masing-masing yang diberikan oleh provider hosting yang teman-teman sewa atau percaya ya, untuk menyimpan file-filenya seperti ini. Dan teman-teman tinggal masuk saja. Baik, kita masuk ya. Nah, sekarang kita sudah berada di cPanel ya, di mana teman-teman lihat tadi tampilannya ya, dimana saat ini kita akan menggunakan subdomain saja ya, karena memang untuk domain utamanya kita gunakan. Yang pertama, teman-teman pilih file manager seperti ini ya, dan silakan teman-teman cari subdomain yang sudah disediakan. Di sini kita akan coba saja ya menggunakan domain ini. Bentar, kita akan menggunakan ya demo saja ya, yang ini ya. Nah, ini kita hapus dulu ya yang sudah ada. Karena memang ini hanya untuk kebutuhan praktis saja, kita akan hapus seperti ini. Kita hapus dulu keseluruhannya ya. Bentar. Kita oke. Nah,
Nah, ini tidak bisa dihapus teman-teman, dan untuk selanjutnya teman-teman tinggal upload saja nanti folder atau file shortcode-nya ya, dimana kita cari dulu shortcode-nya di mana teman-teman simpan, dan di sini kita akan gunakan sudah disimpan di D ya di sini. Teman-teman tinggal cari saja di mana nanti ya menyimpannya, dan kita ada shortcode di sini ya, shortcode. Oke. Nah, ini. Nah, untuk teman-teman ini gunakan ya yang ini ya, yang ini ya nanti, karena memang ada versi demonya nanti, maksudnya ya supaya lebih gampang saja. Jadi teman-teman tinggal unggah, dan untuk demonya teman-teman tinggal gunakan demo. Nah, kita tunggu ini proses unggahannya. Nah, untuk mengunggah ini teman-teman, ini tergantung dari koneksi teman-teman ya. Jadi, nah selagi kita menunggu, kita bisa membuat database terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman tinggal buat dulu database-nya. Nah, untuk cara membuat database yang belum tahu ya, teman-teman tinggal masuk ke ini ya, MySQL, di mana kita bisa menggunakan ini ya. Kita gunakan saja ya. Nah, ini ya. Oke, Odyssey demo ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nanti butuh ya ininya apa, shortcode-nya tinggal unduh saja, dan ini kita berikan cuma-cuma. Tapi jangan dipakai untuk bisnis ya, karena ini hanya untuk kebutuhan untuk kebutuhan tutorial saja atau praktek saja ya teman-teman. Ya, kita samakan saja ya. Kita samakan tadi apa ya namanya. Oke, ini kita samakan saja, dan untuk passwordnya kita juga akan menggunakan ini saja ya. Nah, nanti passwordnya teman-teman bisa menggunakan password generator ini ya, dan tinggal generate ini, atau teman-teman bisa buat. Tapi untuk mempermudah kita akan menggunakan yang gampang saja dulu ya, dengan menggunakan ini. Tapi nanti kalau misalkan beneran teman-teman jangan menggunakan seperti ini ya, jangan diikuti. Teman-teman gunakan password generator saja ya. Oke, kita create, kita buat. Ini sudah jadi database-nya, dan kita kembali. Untuk selanjutnya kita jangan lupa ya untuk mengawinkan database-nya ini dengan usernya. Jangan lupa ya, kalau misalkan ini tidak dikawinkan ya, tidak disatukan, tidak ditambahkan add user to database, maka tidak akan connect ya nanti database-nya. Ini jangan lupa. Dan jangan lupa ini klik all privilege-nya, kita copy dulu ini ya, kita butuh nanti. Oke, kita make change nah sampai berwarna ini, dan kita akan kembali kita kembali ya. Semoga ininya sudah selesai ya teman-teman, unggahannya. Nah, tinggal beberapa persen, kita tunggu saja ya. Oke. Nah, udah selesai, dan kita tinggal ekstrak. Caranya tinggal klik kanan ya, ekstrak, atau juga bisa menggunakan ekstrak ini. Kita gunakan ini misalkan ekstrak. Oke, sudah, kita tunggu proses ekstraknya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah ada, dan kita select all, move ya, pindahkan ke ini, ke folder yang kita gunakan. Di sini demo ya. Oke, kita seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang ini jangan lupa hapus dulu ya. Berarti sekarang kita tinggal install. Oke, tinggal kita install. Bagaimana cara installnya? Kita ikuti, tinggal akses saja ya nama domainnya seperti ini, dan kita akan masuk ke proses instalasi. Nah, seperti ini, kita install, dan kita masukkan ini kode lisensinya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan demo ya, ini tidak bisa seperti ini. Baik, kalau misalkan ini ingin menggunakan demo, teman-teman tinggal bentar, di mana prosesnya. Nah, upload ini harus ditimpa ya, upload ini.
kalau ingin menggunakan demo. Kalau misalkan tidak ingin menggunakan demo, teman-teman prosesnya seperti tadi. Jadi proses instalasinya itu terus dulu ya. Nah, ini harus ditimpa, dan di sini teman-teman harus di database ini ya, bentar, nih config ini teman-teman harus isi di database ini sesuai dengan database-nya seperti itu. Oke. Nah, untuk demo, nah kita lihat dulu ya di sini, bentar. Terus tadi kan ada demo ya, ada demo. Nah, jadi teman-teman tinggal hapus dulu, ini kita gunakan demo. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak akan menggunakan demo ya, akan menggunakan langsung, tinggal teman-teman masuk ke sini dan masuk ke proses instalasi, tinggal install. Tapi ketika kita ingin menggunakan demo, maka teman-teman harus ada perubahan. Nah, kita upload dulu demonya, yaitu yang uploadnya, karena di sana gambar-gambarnya ya. Baik, kita ya di sini ya, di sini shortcut. Nah, kan di mode di sini ada demo ini. Nah, demo ini, kalau demo kita unggah dulu ininya, kita upload dulu ini ya, upload dulu yang ini. Oke, teman-teman tinggal ikuti saja ya, tinggal ikuti caranya ya. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan versi demo saja. Nah, selagi kita menunggu ini ya, kalau kita ingin menggunakan demo, maka teman-teman tinggal harus ada import dulu database-nya ya. Kita kembali, kita import dulu database-nya melalui phpMyAdmin ini ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan demo. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan demo, teman-teman tidak perlu melakukan ini. Teman-teman tinggal mengikuti saja, tinggal mengikuti instruksi di setelah ini ya, tinggal install mengikuti saja, memasukkan database. Nah, kalau misalkan versi demo, karena kita akan supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas hasilnya, kita akan menggunakan versi demonya. Oke, dan teman-teman tinggal mengikuti saja, mau enaknya yang mana. Mau menginstal langsung berarti nanti akan kosong, dan teman-teman harus punya ya istilahnya harus setting dulu ya, harus belajar setting dari mulai banner, terus bikin kategori. Kalau misalkan melalui proses yang ini mulai dari awal, jadi nanti websitenya akan kosong ya kalau melalui proses ini, seperti itu. Nah, kecuali kita menggunakan versi atau cara yang dengan cara demo ini. Nah, untuk cara demo ini teman-teman harus mengunggah dulu folder upload ini dan harus menimpa yang ini. Jadi ini harus dihapus dan ditimpa dengan uploadan yang ini, karena nanti gambar-gambarnya akan hilang ya kalau misalkan tidak menggunakan ini ya. Baik, kita tunggu. Nah, untuk teman-teman yang nanti misalkan setelah mencoba dan merasa cocok ya, nah teman-teman harus membeli lisensinya ya, harus membeli lisensinya. Jadi kita tidak menganjurkan menggunakan yang ini. Ini hanya khusus untuk belajar saja ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menganjurkan. Nah, ini harus dihapus dulu ya, ditimpa nanti. Oke, ditimpa seperti ini ya. Nah, untuk berbisnis itu jangan sekali-kali yang menggunakan versi 0 ya, versi bajakan ya. Nah, ini sudah diganti ya, sudah ditimpa, karena memang itu bisa berbahaya. Ini hanya kebutuhan praktek saja ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita sudah timpa file uploadnya, dan selanjutnya kita akan, ini kan masih kosong. Nah, kalau prosesnya melalui ini nantinya bakal terisi, tidak perlu melakukan ini, karena kita akan menggunakan versi demo. Kita harus melakukan ini, dan nanti teman-teman akan lebih mudah lagi untuk setting websitenya karena sudah ada contoh. Nah, ini diimport ya yang database ini untuk versi demonya. Baik, kita import. Nah, go sini ya.
Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu, database ini harus disetting ya, harus disetting di aplikasi ini, di folder aplikasi, dan cari folder config ini, lalu cari database. Ini harus disesuaikan kalau menggunakan versi demo ya. Kalau misalkan tidak, menggunakan langsung instalasi online, teman-teman tidak perlu melakukan ini. Nah, itu perbedaannya. Kita cari dulu ya, kita cari dulu. Nah, database ini harus dimasukkan yang tadi. Ini jangan sampai tergeser sedikit pun. Ini harus benar-benar sama ya database-nya. Nah, ini passwordnya tadi. Nah, ini database ini harus benar-benar sama ya teman-teman. Jangan sampai tergeser sedikit pun. Nah, kalau misalkan tergeser, teman-teman tidak akan connect ya. Artinya tidak akan online. Nah, kita tadi menggunakan ini passwordnya. Kita masukkan di sini passwordnya. Awas jangan sampai salah antara tanda kutipnya. Nah, kita menggunakan password ini dan kita save sampai keluar warna ini, sukses. Nah, sudah selesai dan kita lihat. Oke, ini importnya juga sudah selesai dan kita buka ya, kita buka. Jadi tidak, oh ada apa nih teman-teman, ini ada apa, config bentar. Ada sedikit masalah, sorry. Nah, ini salah satu contoh, ternyata ini kurang ya. Harusnya modesi demo, kurang O-nya. Nah, ini kan, ini masalah. Nah, kesalahan sedikit pun bisa mengakibatkan fatal ya. Ini salah satunya, contohnya tidak bisa dibuka ya. Ini contohnya tidak bisa dibuka. Kita coba cek. Jadi kan, teman-teman. Nah, sukses. Nah, itu salah satu contoh kesalahan sedikit pun hilang O ya di user, itu akan mengakibatkan fatal. Nah, sekarang kita sudah jadi, sudah punya website dan teman-teman tinggal masuk saja sesuai dengan demo ya. Di sini ya. Tinggal ya. Ini ya, seperti itu. Oke, sorry. Ini 1, 2, 3, 4 login. Oke, nah teman-teman, jadi menggunakan itu ya, teman-teman ikuti saja. Dan selanjutnya seperti yang dijelaskan tadi, teman-teman tinggal masuk ke admin dan setting sesuai dengan penjelasan tadi di awal. Baik, itulah teman-teman cara membuat marketplace ya, cara membuat marketplace multi vendor ya, multi vendor dengan sistem fisik ya, dan juga digital, dan juga bisa dijadikan sebagai hanya untuk iklan saja ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Pastikan teman-teman subscribe ya sebelum meminta shortcode-nya, karena kita hanya akan memberikan shortcode-nya ke teman-teman yang sudah subscribe ya, seperti itu, agar kita bisa take and give lah, jadi saling menguntungkan ya teman-teman. Baik, sampai jumpa di lain video dan terus pantau ya channel kami, karena kita akan terus memberikan tutorial bagaimana cara membuat website bisnis menggunakan shortcut yang sudah ada di pasaran. Artinya teman-teman tinggal membeli shortcutnya, tinggal menginstalnya, tidak perlu belajar coding terlebih dahulu. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.